Pemain tertua Bahrain yang datang ke Indonesia. Reaksi Alex Pastoor, latih timnas Indonesia ketimbang klub Belanda. Ranking FIFA timnas putri melejit. Bek Chelsea jadi korban rasis netizen tanah air. Like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ranking FIFA timnas putri melejit. Peningkatan prestasi timnas Indonesia tak hanya terjadi di sektor tim putra. Jika timnas Indonesia putra dalam laju yang tepat menuju Piala Dunia 2026, timnas putri juga tak mau kalah. Terbaru, skuad Garuda Pertiwi di dalam daftar ranking terbaru FIFA mengalami kenaikan dibanding akhir tahun lalu. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan ini adalah kemenangan timnas putri Indonesia dalam laga uji coba melawan Arab Saudi di Jeddah pada 20 Februari. Dalam pertandingan tersebut, tim yang dipimpin Satoru Mochizuki berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 berkat gol penalti Reva Oktaviani pada menit ke-31. Peringkat FIFA terbaru ini mencatat beberapa pencapaian menarik. Untuk pertama kalinya, jumlah tim yang masuk dalam daftar peringkat mencapai 196 negara, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah. Salah satu tambahan terbaru adalah Djibouti yang melakukan debut mereka di peringkat 195 dunia. Sementara itu, kemenangan atas Arab Saudi itu membuat timnas putri Indonesia mendapat tambahan 0,87 poin. Timnas putri Indonesia kini mengumpulkan 1.210,57 poin. Dalam rilis terbaru FIFA pada Kamis, posisi Indonesia berada di urutan ke-94 atau naik 3 peringkat dari sebelumnya. Posisi Indonesia dibanding negara Asia atau Asia Tenggara masih tertinggal. Dua tim terbaik Asia saat ini adalah Jepang peringkat ke-5 dan Korea Utara ke-9. Adapun tim ASEAN dengan peringkat terbaik adalah Vietnam di peringkat ke-37. Di bawahnya ada Filipina 41, Thailand 47, dan Myanmar 55. Namun meski begitu, peningkatan ranking ini merupakan kabar baik untuk timnas Indonesia putri. Bek Chelsea jadi korban rasis netizen tanah air. Bikin malu bangsa Indonesia, pernyataan netizen plus 62 terhadap sosok pemain yang melawan Kevin Dix DKK mendapat kecaman. Diketahui sebelumnya Chelsea mengamankan kemenangan dengan skor 2-1 ketika melakoni leg pertama babak 16 besar Liga Conference Jumat. Melawan pasukan Kevin Dix DKK, Chelsea meraih kemenangan berkat gol dari Reece James dan Enzo Fernandez, sedangkan Copenhagen sempat memperkecil ketertinggalan melalui Gabriel Pereira, demikian catatan UEFA. Pada awal babak pertama, keduanya masih bermain aman dan tak membahayakan satu sama lain. Memasuki babak kedua, Chelsea tetap memperagakan permainan menyerang dan berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 46 lewat gol dari Reece James, sehingga skor berubah menjadi 1-0. Kemudian Chelsea mampu menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat tendangan Enzo Fernandez setelah menerima umpan dari Tricky George ketika laga sudah memasuki menit ke-65. Meski sudah tertinggal 2 gol, Copenhagen tidak menyerah dan berhasil memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 oleh sundulan Gabriel Pereira pada menit 79. Namun, dalam laga itu ada kejadian yang kurang etis berujung menjadi sorotan. Kevin Dix mengalami cedera pergelangan kaki karena salah tumpuan saat berlari untuk mengejar Kalobah. Ia pun harus ditarik keluar dan digantikan dengan Munase Garadanga. Cedera Kevin Dix ini akhirnya membuat akun Instagram milik Trevor Kalobah digeruduk oleh netizen Indonesia. Malah ada juga netizen Indonesia yang menuliskan komentar bernada rasis kepada pemain Chelsea tersebut. Meski ada juga netizen Indonesia yang menuliskan komentar bahwa cedera Kevin Dix bukan kesalahan Kalobah. Kevin Dix cedera karena salah tumpuan, bukan gara-gara Kalobah. Jangan rasis ya, dan jangan hujat Kalobah, tulis salah satu netizen. Pemain tertua Bahrain yang datang ke Indonesia. 1. Ali Haram.
Ali Haram berposisi sebagai gelandang bertahan, usianya sudah 36 tahun tetapi masih sangat diandalkan timnas Bahrain di level internasional. Pemain ini menjadi starter saat pertemuan pertama di Rifa dan diganjar kartu kuning oleh wasit kontroversial asal Oman. Pemain bernama lengkap Ali Abdullah Hasan Haram ini masih akan diandalkan Dragan Talajic melawan timnas Indonesia di Jakarta. 2. Ismail Abdul Latif. Berposisi sebagai penyerang, Ismail Abdul Latif sudah berusia 38 tahun, nyaris berkepala 4 tetapi masih jadi andalan Bahrain. Pemain senior dengan 131 caps dan torehan 47 gol untuk timnas Bahrain, sosoknya absen tidak masuk skuad Bahrain di pertemuan pertama melawan Indonesia. Namun sosoknya kembali dipanggil oleh Dragan Talajic. Menarik dinantikan seperti apa performanya di Jakarta nanti. 3. Sayyid Muhammad Jaffer. Berposisi sebagai kiper, Sayyid sudah berusia 39 tahun dan masih menjadi andalan timnas Bahrain. Sayyid memiliki 149 caps bersama Bahrain. Ia juga masuk daftar pemain di pertemuan pertama melawan Indonesia. Meski begitu, sosoknya diprediksi tidak akan diturunkan dalam 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, sebanyak 26 pemain yang dipanggil berisi kombinasi pemain muda dan veteran, paling muda berusia 16 tahun dan memiliki karir abroad. Dialah Sayyid Al-Wadai, pemain kelahiran 2008 yang kini bermain untuk Akademi Villarreal di Liga Spanyol. Reaksi Alex Pastoor, latih timnas Indonesia ketimbang klub Belanda. Pelatih sepak bola berpengalaman dari Belanda, Alex Pastoor, memberikan reaksi tak terduga setibanya melatih di Indonesia. Ia merasakan perbedaan yang cukup mencolok ketika membandingkan pengalamannya melatih di negaranya sendiri. Di Belanda, Alex Pastoor telah berkarir di berbagai klub liga dengan fokus utama pada perkembangan aspek teknis permainan serta pembinaan pemain muda berbakat. Namun saat beralih ke Indonesia, pengalaman Pastoor berubah secara drastis ketika ia mengambil peran sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, sebuah posisi yang penuh tantangan dan menawarkan pengalaman baru. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah lingkungan kerja dan budaya yang ada. Di Indonesia, Pastoor harus beradaptasi dengan budaya yang sangat berbeda, termasuk pengalaman uniknya saat mendengar azan untuk pertama kalinya. Ia perlu menyesuaikan diri dengan tradisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kemudian, salah satu tantangan utama yang dihadapi Pastoor di Indonesia adalah faktor budaya dan keamanan. Dalam perannya sebagai anggota tim pelatih timnas, ia dan timnya selalu mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Hal ini jelas sangat kontras dengan pengalaman yang ia miliki di Belanda. Selain aspek keamanan, Pastoor juga harus memahami kebiasaan, norma, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Kemampuan untuk beradaptasi ini menunjukkan profesionalisme dan dedikasi Pastoor dalam melaksanakan tugasnya.